Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Coach Aldi. Saya adalah pengajar biologi di Brilliant Brain Gorontalo. Hari ini saya akan membahas mengenai pembahasan soal Olimpiade Biologi untuk seleksi kabupaten tahun 2019 untuk jenjang SMA. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Mari kita lihat. Nah, ini bentuk soalnya. Jadi ini soal untuk OSK Biologi SMA 2019 untuk nomor soal 12. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Mari kita lihat ya. Nah, ini adalah bunyi soalnya. Diagram berikut menunjukkan diagram proses yang terjadi dalam penutupan stomata. Jadi ini adalah gambaran dari proses penutupan stomata, dan semua yang digambarkan atau ditampilkan ini, tulisan-tulisan ini adalah proses-proses ya yang terjadi di dalam stomata, sel stomata ya. Oke, di bawahnya ada pernyataan ya. Jadi kita disuruh tentukan pernyataan berikut apakah dia benar atau salah. Jadi di sini ada 4 pernyataan. Jadi kita akan menentukan yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Kita lihat untuk pernyataan A. ABA merupakan hormon yang berperan untuk penutupan stomata. Ya, jadi ABA itu adalah kepanjangan dari hormon asam absisat ya. Dan memang asam absisat ini adalah hormon yang dihasilkan oleh tumbuhan pada saat kondisi tumbuhan tersebut dalam keadaan tertekan atau stres. Nah, tertekan atau stres yang dimaksud itu misalnya pada saat tumbuhan mengalami cekaman kekeringan. Nah, pada saat tumbuhan mengalami cekaman kekeringan, itu pada kondisi itu adalah suhu panas, kemudian matahari itu sangat terik, sehingga sangat memungkinkan tumbuhan untuk bisa banyak mengeluarkan air ya. Jadi dia akan banyak kekurangan air. Sebenarnya untuk penguapan atau transpirasi itu memang secara normal itu dibutuhkan oleh tumbuhan untuk menguras air yang sebelumnya dan untuk bisa mengisi air tersebut dengan zat-zat hara yang baru. Tetapi karena penguapannya itu dia berlangsung dalam volume yang besar, maka itu juga akan sangat merugikan bagi tumbuhan. Karena bisa membahayakan tumbuhan, karena dia bisa kekurangan air kalau banyak mengalami penguapan. Ya, jadi memang asam absisat itu adalah hormon yang berperan dalam penutupan stomata. Kenapa menutup? Karena pada saat transpirasi yang berlebihan itu kan air akan banyak keluar. Nah, maka asam absisat itu akan merangsang stomata supaya bisa menutup dan supaya air tidak banyak keluar, jadi dia ditutup. Begitupun sebaliknya. Jadi pada saat stomata itu terbuka, itu pada kondisi di mana tumbuhan kekurangan CO2 ya, CO2. Di mana CO2 itu akan sangat diperlukan untuk sebagai bahan baku pada proses fotosintesis. Jadi tumbuhan itu dia stomatanya membuka untuk bisa menyerap dengan efisien CO2 yang akan digunakan dalam proses fotosintesis. Jadi untuk pernyataan A ini adalah benar ya. ABA merupakan hormon yang berperan untuk penutupan stomata. Oke, kita beri tanda dulu ya. Jadi kita beri centang. Jadi untuk yang warna hijau untuk yang pernyataan yang benar. Jadi yang A adalah pernyataan benar ya. Oke, sekarang kita pindah ke pernyataan B. Intake K+ ke dalam sel penutup akan menginduksi stomata menutup. Kita lihat ya, K+, ion K+ atau kalium. Kita lihat di sini ada di gambaran sini ada K+ in channel dan K+ out channel. Jadi ada kalium yang masuk ke dalam saluran membran sel, kemudian ada juga K+ yang keluar dari saluran membran sel. Nah, membran sel yang dimaksud ini adalah membran sel penutup atau membran sel penjaga, atau namanya disebut juga dengan guardian cell ya di sini. Nah, di sini pada saat intake itu kan berarti pada saat K+ masuk ya, K+ masuk. Nah, di sini pada saat K+ masuk itu seharusnya membran sel penjaganya itu dalam keadaan terbuka, dan ini menyebabkan stomata juga terbuka. Tetapi di sini dikatakan dia K+ ke dalam sel penutup itu akan menginduksi stomata menutup, padahal di sini gerbang sel penjaganya atau membran gerbang sel penjaganya itu terbuka. Jadi pernyataan untuk B adalah salah ya. Oke, kita beri ganti warna untuk yang salah warna merah. Jadi untuk pernyataan B ini adalah salah ya. Oke, kita pindah ke pernyataan C.
Peningkatan kalsium 2+ atau Ca2+ di dalam sitoplasma sel penutup berperan dalam induksi penutupan stomata. Nah, kita lihat bahwa di sini memang asam absisat itu dia bisa memacu kalsium 2+ ya, dan di mana kalsium 2+ tersebut bisa memacu penutupan gerbang membran sel penutup. Nah, jadi kalau dia bisa menutup gerbang sel penutup berarti bisa juga dia merangsang penutupan stomata ya. Jadi memang kalsium 2+ ini bisa memacu penutupan stomata. Jadi pernyataan C ini adalah benar ya. Jadi kita kasih tanda centang. Maaf, salah warna, kita kasih warna hijau ya. Nah, yang C benar. Kemudian yang bagian D, masuknya ion-ion ke dalam sel akan dikompensasi dengan osmosis air keluar dan stomata menutup. Nah, yang dimaksud dengan kompensasi artinya dibantu. Jadi ion-ion yang masuk ke dalam sel itu akan dibantu oleh osmosis air keluar. Nah, pernyataan ini dia tidak sesuai dengan keadaan di mana osmosis air keluar. Jadi osmosis air keluar itu bisa dikatakan air keluar dari dalam sel keluar sel. Nah, sedangkan yang dimaksudnya adalah ion-ion yang masuk. Nanti kalau misalnya ionnya masuk kemudian airnya keluar, itu kan bisa kondisi yang salah arah, bisa menyebabkan ion akan tabrakan dengan air, sehingga bisa menyebabkan ion-ion justru tidak masuk, seperti itu. Jadi pernyataan D ini tidak sesuai. Jadi seharusnya masuknya ion-ion ke dalam sel itu harus dikompensasi dengan osmosis air yang masuk, bukan air yang keluar, karena kalau dia berlawanan arah bisa tabrakan, seperti itu. Jadi bisa saya andaikan misalnya ini ada gerbang ya di sini, ini, kemudian ini ada ion Cl- atau klor. Ini seharusnya misalnya ini akan masuk ya, arahnya dia masuk, tapi dia bersamaan dengan arah air keluar. Nah, air keluar. Nah, ini kan tidak bisa, nanti ini dia bisa tabrakan karena berbeda arah. Jadi bisa menyebabkan ion-ion justru tidak masuk ya. Jadi pernyataan D ini adalah pernyataan yang salah. Jadi kita beri tanda untuk yang D adalah pernyataan yang salah ya. Oke, bagaimana? Jadi intinya kita harus banyak membaca dan mengkaji literatur terkait dengan soal yang kita bahas ya. Semoga bermanfaat.